Sailendra tidak hanya membangun candi, mereka juga membawa perang. Chenla dan Champa bukan kerajaan yang sama. Chenla terletak di wilayah Kamboja sekarang. Kerajaan Khmer yang terpecah menjadi Chenla darat di pedalaman dan Chenla air di delta Mekong. Champa berada di pantai tengah dan selatan Vietnam. Kerajaan suku Kham yang kuat menguasai perdagangan laut. Akhir abad ke-8, kedua kerajaan ini diserang oleh dinasti Sailendra dari Jawa, tahun 787 Masehi. Di pantai timur Indochina, orang-orang mulai melihat sesuatu yang tidak biasa. Bukan badai, bukan gelombang besar, tetapi layar, puluhan, lalu ratusan, kapal-kapal datang dari selatan. Mereka tidak membawa utusan. Mereka tidak membawa pedagang, mereka membawa perang. Bukan serangan biasa. Ini adalah ekspedisi berdarah penuh tipu daya, pembakaran kuil, dan pemenggalan kepala raja. Semua dilakukan demi menguasai jalur dagang laut Cina Selatan dan membalas dendam lama. Chenla sedang sangat lemah. Kerajaan ini terpecah menjadi dua. Chenla air di delta Mekong yang menguasai perdagangan sungai, dan Chenla darat di pedalaman. Wabah penyakit mematikan menyebar luas. Ribuan orang mati. Champa berbeda. Kerajaan suku Khmer ini kuat di pantai Vietnam. Mereka menguasai jalur laut yang kaya rempah dan emas, tapi bersaing ketat dengan pedagang Jawa untuk pasar Cina. Banyak pelaut Jawa yang sering singgah di pelabuhan Chenla, dan Champa melihat kelemahan ini dengan jelas. Mereka membawa laporan pulang ke Jawa. Chenla mudah ditaklukkan dengan tipu daya, Champa bisa dijarah dengan kekerasan langsung. Maharaja Dharanindra dari dinasti Sailendra melihat ini sebagai kesempatan besar, bukan hanya untuk menguasai jalur dagang laut Cina Selatan, tapi juga untuk membalas dendam lama dan menghukum siapa saja yang dianggap menghalangi kekuasaan Sailendra. Tahun 774, pasukan Sailendra melancarkan serangan pertama ke Champa. Mereka mendarat di Kautera dan langsung menyerbu kuil Ponagar di Natrang. Kuil suci itu dibakar habis. Patung emas Dewi Bhagawati dicuri. Raja Pritindravarman dibunuh di tengah kekacauan. Orang Champa mencatat penyerang sebagai orang asing berkulit gelap, kurus, kejam, dan makanannya lebih mengerikan daripada mayat. Mereka datang dengan kapal dari selatan tahun 787. Serangan kedua terjadi di Pandrang. Kuil Tri Bhadra di Patalsvara dibakar lagi. Serangan ke Champa murni kekerasan dan penjarahan. Tujuannya merebut jalur perdagangan dengan Cina dan menghancurkan kekuatan saingan di Laut Cina Selatan. Tahun sekitar 780, Dharanindra melancarkan invasi ke Chenla dengan tipu daya licik. Ia mempersiapkan 1000 kapal perang secara rahasia. Kepada rakyat dan gubernur, ia umumkan ini hanya pelayaran rekreasi ke pulau-pulau sekitar. Armada berangkat. Begitu tiba di Chenla air, pasukan Jawa langsung menyerbu ibu kota, Viadapura. Raja Mahipativarman ditangkap dan dibawa ke Aninditapura. Dharanindra duduk di singgasana kerajaan Chenla dan berkata langsung kepada Raja Tawanan. Apa yang membuatmu ingin kepalaku dipiring sekarang karena aku beri apa yang kau inginkan? Mahipativarman tidak menjawab. Dharanindra memerintahkan kepalanya dipenggal di depan Menteri Khmer. Kepala itu dimasukkan ke vas emas dan dibawa pulang ke Jawa sebagai trofi. Akibat serangan ini sangat besar. Chenla air jatuh sepenuhnya di bawah kendali dinasti Sailendra. Kerajaan itu menjadi bawahan Jawa selama bertahun-tahun. Champa kehilangan kuil-kuil suci dan kekayaannya. Kerajaan itu melemah lama dan sulit bangkit. Dharanindra membawa kepala Mahipativarman pulang ke Jawa sebagai trofi. Kemudian ia mengirim kepala itu kembali ke penerus Raja Chenla sebagai peringatan keras. Jangan pernah coba lawan Sailendra, sisi gelap yang jarang diceritakan. Roh Mahipativarman dikabarkan mengutuk Chenla. Tanah itu terus bergolak dan penuh perang saudara. Patung Bhagavati yang dicuri dari Champa disebut membawa kutukan laut. Banyak kapal Jawa yang pulang diserang badai aneh dan tenggelam. Jayavarman II yang sempat melarikan diri, kelak bangkit pada tahun 1900 ke 802. Ia membebaskan Khmer dari pengaruh Jawa dan mendirikan kerajaan Angkor. Dendam terhadap Sailendra menjadi api yang membakarnya. Itulah akhir dari serangan Sailendra ke Indochina
Chenla air ditaklukkan lewat tipu daya dan darah. Champa dihancurkan lewat api dan perampokan. Kepala seorang raja dikirim pulang sebagai peringatan. Tapi kemenangan itu mahal. Kutukan mengikuti pulang ke Jawa. Roh yang terbunuh dan dewa yang dihina tidak pernah benar-benar mati. Dharanindra pulang dengan kemenangan, tapi benih dendam yang ia tanam di Chenla dan Champa kelak tumbuh menjadi kerajaan Angkor yang kuat di bawah Jayavarman II. Kekuasaan yang dibangun di atas kepala orang lain selalu meninggalkan kutukan yang tak terlihat. Tidak ada bukti sejarah Sailendra terkena kutukan. Tetapi menariknya, beberapa generasi setelah ekspansi besar, keseimbangan politik berubah, aliansi retak, kekuatan bergeser, dan nama besar perlahan mulai kehilangan cahayanya. Sejarah menunjukkan satu pola. Kerajaan besar jarang hancur saat menaklukkan musuh. Mereka hancur saat mencoba mempertahankan semuanya. Semakin luas pengaruh, semakin banyak elit. Semakin banyak elit, semakin besar pengkhianatan. Tidak ada kerajaan kuno yang kebal dari itu. Dan mungkin itulah sisi paling gelap dari cerita ini. Bukan perang, bukan penaklukan, tetapi keyakinan bahwa setelah menang, mereka akan selamanya berkuasa. Sumber cerita referensi Tramersi Jankan Akademi George Kaporeges alias Kultediana Seni Zuadaneser.